Ini hal yang paling penting bagi kita kalau kita ngalamin sakit. Begitu. Kalau kita ngalamin sakit baca. Begitu. Agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesembuhan. Kita baca sholawat. Sholawatnya apa? Itu yang dibagi nggak apa-apa. Kalau kita sakit, pada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan takunu likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa'an wa likulli saqamin shifa'an wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu juga sama buat kita kalau kita sakit, bacanya itu. Jadi biar enggak banyak buang duit ke sana kemari, rumah sakit, macet, ini itu, baca sholawat yang udah dibagi. Semuanya ada sholawat-sholawatnya dari dulu. Begitu. Ada macam-macam, ada yang bunyinya tibbil qulub, Allahumma sholli ala sayyidina tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada banyak. Ada Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Begitu. Tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi. Gitu. Ini banyak sholawat kalau kita sakit, biar Allah kasih kesembuhan, kasih kesembuhan. Begitu kalau sakit. Jadi betapa baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngebimbing kita dengan banyak doa-doa. Supaya apa? Supaya Muslim itu dikasih kesembuhan kalau sakit. Kadang kita nggak kuat kalau sakit. Begitu kalau sakit, biar cepat dikasih sembuh. Banyak sholawatnya, banyak sholawat. Yang pendeknya ya sallallahu ala Muhammad, itu aja yang banyak. Bilang aja ya Rasulullah, tolong saya. Itu juga bisa. Singkatnya, banyak berzikir, baca Quran, banyak baca tasbih, banyak berdoa, banyak kita bersolawat. Kalau kita ngalamin sakit, itu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Ibu-ibu sekalian, pertemuan yang lalu kita mengkaji tentang adab-adab orang yang sehat menghadapi kematian, sakit. Pertemuan ini kita akan membahas tentang adab-adab orang yang sakit. Karena dari sehat umumnya baru sakit, habis sakit baru sekarat, habis sekarat baru mati. Urutannya begitu. Maka pertemuan ini kita akan membahas tentang adab-adab orang yang sakit. Perlu diketahui bahwa berbicara tentang orang sakit ada dua adab.
pertama, adab orang yang sedang sakit. Yang kedua, adab orang yang ada di sekeliling orang yang sakit. Jadi ada adab orang yang sakit dan ada adab orang yang di sekeliling orang yang sakit. Perlu diketahui, bila mana seorang muslim mengalami sakit, maka agama membimbing dan mengatur ada banyak adab yang harus dijalankan oleh orang yang sakit. Kalau kita sakit, ada adab-adab yang harus dijalankan oleh kita. Yang pertama adalah menampakkan keridhaan dengan ketentuan dari Allah. Jadi pertama, menampakkan keridhaan dengan ketentuan atau takdir dari Allah. Sebab segalanya diatur oleh Allah. Sehat diatur oleh Allah, sakit juga diatur oleh Allah. Dalam baca ratib, bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wal khairu sehat, wasyarru sakit, semuanya ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Jadi kita kudu ridho, nerima bahwa kita ini makhluk bisanya kepengen doang, pengennya mese, tapi nyatanya sakit. Itu namanya kelemahan. Allah tuh Tuhan yang maha kuasa, bisa membuat orang yang sehat jadi sakit, yang sakit jadi sehat. Allah mau bisa. Bila kita ridho, maka kita dapat ganjaran besar dari Allah. Bila kita tidak ridho, maka kita dapat murka besar dari Allah. Di samping sakit enggak hilang. Kata Allah dalam hadis qudsi, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai falyakhruj falyatlub rabban siwai falyakhruj min baini ardi was samai. Dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, siapa orang yang enggak bersyukur nikmatku, enggak sabar dengan ujianku, walam yardha biqadai, enggak ridha dengan ketentuanku, falyakhruj min baini ardi was samai, silakan keluar dari bumiku. Faliyatlub rabban siwai, cari aja Tuhan, jangan aku. Allah murka kalau kita tidak ridho. Kalau kita ridho, enak. Orang sakit itu dosanya diampuni, ganjarannya dilipat gandakan. Orang sakit, kata Nabi, idza maridul abdu qala Allah ta'ala li malaikati uktubu li abdi
Nabi, bila hambaku sakit, bila seorang hamba sakit, maka Allah bilang sama para malaikat, hai malaikat, tolong dicatat semua yang dikerjakan yang baik-baik waktu sehat. Waktu sehatnya dia ngaji, pas sakit enggak ngaji, kasih ganjaran sebanyak yang dia dapat. Waktu sehatnya dia baca sholawat banyak, pas sakit kurang, dikasih ganjaran sempurna, enggak berkurang. Pokoknya apa aja yang dikerjakan waktu sehat, saat kita sakit, semuanya enggak dipotong ganjarannya. Ame Allah barang dikit, enggak, semuanya full. Kayak orang sekolah atau pegawai negeri libur hari tanggal merah, enggak dipotong barang sedikit pun. Nah begitu yang baik-baik enggak dipotong, dan dosa terus-terusan diampuni sama Allah. Jadi kalau seorang hamba itu sakit, maka malaikat diutus sama Allah ada 3. Yang pertama disuruh nyabut tenaganya. Jadi tenaganya dicabut. Kalau kita sakit lemes, badan kita lemes, emang juga penyebabnya dicabut oleh malaikat. Kedua dicabut rasanya, rasa di lidahnya. Yang tadinya jeruk manis jadi pahit, pepaya manis jadi pir manis jadi pahit, kurang selera orang sakit tuh. Tapi kok di rumah sakit jeruk habis, yang nungguin, yang ngabisin. Orang yang sakit mau enggak, pahit. Yang ketiga disuruh cabut dosanya. Dosanya dicabut dia. Kalau dia sakit stroke apanya, dosanya diambil dengan Allah. Bila Allah menghendaki sehat, diutus lagi tuh 2 malaikat. Yang tadinya nyabut tenaga suruh balikin, pelan-pelan kuat dia. Yang tadinya lemes pelan-pelan ada tenaganya. Itu tandanya mau sehat. Kedua, rasa di lidahnya pelan-pelan dibalikin, enak dia makan. Sampai 3 piring, namanya marut namanya. Apa namanya? Iya, habis sakit biarin aja dia mah. 5 piring juga enggak apa-apa. Begitu malaikat yang kemudian itu nyabutin dosa nanya, ya Rob, kalau saya bagaimana? Enggak usah, buang aja di laut. Begitu buang, maka dosa mau kagak dibalikin. Jadi orang sakit tuh dosanya diampuni. Enak enggak? Enak. Begitu. Jadi kalau sakit kudu ridho dengan ketentuan Allah. Begitu. Dosa diampuni, ibadah dikasih ganjarannya. Orang yang sakit ganjarannya, bahkan Nabi bilang waktu perang Tabuk tahun ke-7 Hijriah ya, tujuan lah. Habis perang Tabuk menang, pulang sebelum masuk kota Madinah, Nabi bikin tenda pidato. Kata Nabi, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa syarakukum fil ajri habasahumul udhur. Kata Nabi, saudara kepada para pejuang perang Tabuk,
Ada loh di Madinah orang-orang yang tidur mulu, enggak kehujanan kayak kalian, enggak kepanasan, enggak tonjok-tonjokan, enggak adu pedang, enggak perang, tapi ganjarannya sama kayak kalian, enggak berkurang, barang dikit. Padahal dia enggak kepanasan, enggak kehujanan, tapi dapat ganjarannya kayak yang perang. Sahabat nanya, emang apa Nabi? Habasahumullah, sakit, artinya pengen perang. Dari kita sakit, artinya pengen ngaji. Itu dikasih ganjaran ngaji, enggak berkurang, barang dikit pun. Seperti dia sehatnya. Bagaimana dia sehatnya? Waktu sehatnya dia ngaji, nyender, ngantuk. Ya segitu yang dia dapat, sebanyak yang dia dapat aja waktu dia sehat. Apa yang dia dapat? Dia dapat. Kayak begitu. Ngaji. Jadi enak orang yang sakit yang waktu sehatnya gemar ibadah. Enggak dipotong barang dikit. Inilah murahnya Allah Subhanahu. Maka kalau kita sakit, kita kudu ridho sama ketentuan Allah. Karena sakit itu dosa diampuni, ganjaran ibadah tidak dipotong, full semuanya. Kedua, orang yang sakit itu kudu berobat. Kudu berobat. Jangan sakit enggak berobat. Terserah mau disebutnya medis mau non medis. Yang penting berobat. Berobat. Begitu berobat. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadallah tadawu fa innallaha subhanahu wa ta'ala qad ja'ala likulli da'in dawa'a fa innallaha yad'u shifa'a inda dawa la bihi. Kata Nabi, wahai hamba Allah, berobat kalau sakit, sebab Allah telah membuat di dalam setiap penyakit ada obatnya, kecuali satu, tua. Itu waktu nggak ada obatnya, pengen muda juga nggak bisa. Begitu dia mau pakai dia rok mini juga terpaksa kulitnya keriput, nggak akan berubah. Penyakit apa aja ada obatnya, dan Allah meletakkan kesembuhan melalui obat, bukan obat yang nyembuhin. Yang nyembuhin mah Allah melalui obat. Jadi berobat ini ngilangin penasaran, ngilangin penasaran berobat. Jadi jangan kita kalau sakit enggak pakai apa berobatnya, begitu. Mau pakai duit enggak apa-apa berobatnya. Duit itu yang apa namanya logaman tuh dibuat oleh Bank Indonesia-nya itu apa namanya pakai bahan-bahan herbal, begitu, pakai bahan-bahan alami herbal. Itu duit logam kata orang-orang. Maka duit ribuan tuh bisa buat kerokan. Begitu. Kalau masuk angin, kalau iya dikerok, begitu anginnya keluar. Begitu. Tapi kalau uang kertas itu mah dibuatnya dari bahan-bahan alami.
bahan-bahan alami. Jadi tidak dikasih bahan, nah bukan pengawet, tidak dikasih bahan pengawet, maka biasanya duit cepat habis. Begitu, enggak karena enggak mengandung formalin, enggak mengandung formal, begitu, enggak mengandung. Intinya kalau sakit kudu berobat. Kemana? Berobatnya. Begitu, mau pakai medis, mau non medis, mau dia mohon maaf sholat orangnya, mau dia agak sholat enggak apa-apa. Ada orang enggak sholat bisa ngobatin, berobat aja karena dia ngerti daripada teman kita tukang sholat enggak ngerti obat, repot, sakit dikasih campuran tai kucing ya, mana sembuh, modal bisa. Jadi jangan sampai kita terprovokasi sama omongan orang. Ngapain tuh berobat sama Bu Anu, dia nggak sholat tuh, padahal dia berobat sama dokter di rumah sakit, dokter Kristen, baru sholat syahadat aja kata. Begitu, nggak protes dia. Ini namanya orang racun, yang penting ngerti obat. Ngerti obat enggak dia? Begitu ngerti, ya udah ibu berobat. Mau sinse, mau apa, asal ngerti obat. Ini bukan urusan ibadah, urusan pengobat. Asal bisa ngobatin nggak apa-apa. Begitu, berobat, jangan nggak berobat. Sama dokter Kristen boleh aja kita berobatnya, boleh. Yang penting tidak menyuruh barang haram. Kalau menyuruh barang haram suruh minum kencing itu jangan. Begitu, namanya barang najis, enggak usah. Itu ada enggak yang lain? Begitu, kalau enggak haram, enggak menyalahi agama, boleh aja. Tapi kalau sudah dokternya melarang ibadah ini nggak benar, ada misi berarti. Jadi yang kedua kudu apa? Berobat. Begitu. Ketiga, jangan mengeluh. Orang sakit ganjarannya hilang, kecuali ngeluhnya sama dokter. Sama dokter mau boleh kita ngeluh, boleh dok, ini gimana ya, begitu, ceritain penyakit kita, boleh ngeluh sama dokter, boleh. Kalau sama orang nggak boleh, orang nggak ngerti, begitu. Kita ngeluh, aduh pinggang saya yang kanan sakit, yang mana kanan? Tetangga saya di Jawa model begitu 3 hari mati. Itu kira-kira sehatnya? Jadi nanyanya sama dokter, begitu. Ada bagian dokter berobat. Yakini andai sembuh, yang nyembuhin bukan obat, tapi Allah. Jangan sampai obat tuh dibanting, obat tai doang menang 1 juta, sembuh juga kagak. Ya dia kagak ngerti, dipikir yang nyembuhin obat nggak ada yang bisa nyembuhin, dokter aja nggak ada yang bisa nyembuhin, bisanya ngobati. Dokter tuh bisanya ngobati. Dokter sama pasien, pinteran pasien. Begitu. Makanya waktu datang ditanya sama dokter, ada keluhan apa bu? Tuh kan gak ngerti. Ngerti nggak? Nggak dijawab. Demam dokter. Jawab demam. Dia nanya lagi, udah berapa hari? Tuh pintar apa bodoh? Iya bodoh deh. Tahu. Begitu.
Kita yang jawab udah 3 hari, 3 hari begitu. Ditanya lagi, udah minum obat apa? Dia tahu nggak? Kagak. Dia nanya, orang nanya tuh kagak tahu. Kita jawab, paramet udah, dekolin apa aja. Maksudnya dokter nggak mau ngasih yang dia sebut. Kalau yang disebut dikasih dikata bego. Dokternya asal sebutin. Habis itu dia suruh tiduran, jadi senter mulutnya. Perutnya ditepuk-tepuk, bayar aja 200.000. Bayar apa? Nanya begitu. Yang bayar siapa? Yang jawab begitu. Yang jawab baik, yang nanya begitu, nanya tetap begitu. Bayar nanya bahasa halusnya konsultasi. Apa sih konsultasi? Nanya. Bayar nanya. Iya. Jadi pintar yang nanya, pintar yang jawab. Hah? Yang jawab begitu. Iya, bagus loh dijawab. Dia tulis saja. Urusannya dikasih aja mau apotek, itu lain lagi, suruh diobat. Ini bayar ini apa? Bayar nanya tuh baik. Nanya sama dokter boleh kita ngadu, sama dokter keluhan disampaikan begini dok, begitu boleh kita ngadu. Kemudian ada orang sakit itu sesudah dia ridho dengan ketentuan Allah, kemudian berobat, tidak mengeluh. Yang keempat doa. Orang yang sakit itu butuh doa, baik itu berzikir, bertasbih, berdoa. Kalau sakit banyak zikir, banyak baca tasbih, banyak doa. Jangan nggak doa. Begitu orang yang sakit doa. Apalagi sakitnya parah, udah parah. Walayatu bila ada orang sampai di tempat tidur, kencing di tempat tidur, tuh Nabi meminta nyuruh kita doa, Allahumma inni a'udzubika min ardhalil umur. Ya Allah, jangan sampai ngalamin umur yang hina. Umur yang hina tuh sampai kencing tempat tidur. Tempat tidur itu anak jadi durhaka, ngomel aja gitu. Banyak dia buang mulu kan anaknya banyak begitu, jadi ribut, jadi durhaka. Itu namanya ardhalil umur kayak begitu. Nabi minta jangan sampai ngalamin kayak begitu, nyusahin muanya, dirinya susah, yang ada juga jadi kesusahan yang ada. Doa, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'al ikhlas fi maradi mautihi mi'ata marrah lam yuftan fi qabrihi wa amina min dawtatil qabri. Siapa orang yang sakit baca surat Qul 100 kali. Surat Qul, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca Qul 100. Maka orang itu andai dia mati, maka di kuburnya kagak ditanya mungkarnya, selamat, enggak ngalami gencetan kubur. Kalau orang sakit baca surat Qul. Jadi kalau kita sakit baca Qul begitu. Kalau sakit Qul 100.
begitu. Biar kita andai meninggal maka kita dikubur kagak ditanya mungkar nakir. Andai sakit ini tidak terakhir, cepat dikasih sembuh amor. Kalau sakitnya terakhir berarti dia kan bakalan meninggal. Meninggalnya enggak dapat fitnah kubur, enggak dapat adab kubur. Kalau kita sakit baca surat apa? Al-Ikhlas. Berapa kali? 100 kali. 100. Baca Al-Ikhlas. Baca kulhu. Kalau sakit baca Quran baca kulhu, begitu. Baca kulhu. Kemudian baca apa kalau kita sakit? Baca tasbih Nabi Yunus. Tasbih Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Apa itu artinya? Tiada Tuhan yang bisa menyembuhin saya dari penyakit ini kecuali hanya Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau dari kekurangan. Kalau saya mah banyak kurangnya. Ini kuntu minadz dzalimin. Saya ini benar-benar orang yang salah. Banyak salahnya, banyak dosanya. Begitu. Kalau kita sakit baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau kita sakit baca itu. Kata Nabi, man qara'a la ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin arba'ina marrah fi maradihi famata dia ajra syahidin wa in bari'a maghfuran. Kata Nabi, siapa orang yang membaca tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 40 kali. Pada saat dia sakit 40 kali. Saat sakit, andai mati maka diberikan ganjaran mati syahid. Pas habis sakit nih, ternyata sakitnya sakit terakhir. Habis ini mati mendapat ganjaran mati syahid. Alhamdulillah. Andai sembuh maka dosanya diampuni. Dosa-dosa dulu yang dikerjakan waktu sehat nih, maka orang sakit tuh baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Berapa kali? 40 kali. Artinya tiada Tuhan yang bisa menyembuhkan saya dari sakit ini kecuali Engkau. Maha suci Engkau dari kekurangan. Kalau saya banyak kurangnya. Ini kuntu minadz dzalimin. Saya ini termasuk orang yang berbuat salah, berbuat dosa, banyak salah. Begitu amal ngaku namanya ikhtiar. Ini biar sembuh tuh orang sakit. Baca itu. Jangan sakit upload di status, nggak sembuh. Begitu mana orang yang ngaji lagi. Begitu mau ngapain? Mau pikir lagi. Begitu. Diupload status, kata temennya, biar mampus sekalian yang lihat status. Salah dia, mampus beneran. Manjur doa temennya, ngapain? Nggak usah.
begitu. Jadi berzikir, baca Quran, baca tasbih, banyakin. Kalau kita sakit, banyakin baca itu. Kalau kita merasa lelah dengan penyakit kita, udah pegel banget dengan penyakit ini, pegel begitu. Nggak boleh kita ngomong mati aja dah, jangan. Tapi ngomongnya begini, disuruh sama nabinya. Doanya kalau kita udah lelah, merasa frustasi dengan penyakit yang ada, maka kita doa, Allahumma ahyini ma damatil hayatu khairan li. Allahumma ahyini ma damatil hayatu khairan li wa amitni idza kanatil mamatu khairan li. Begitu. Allahumma ahyini ma damatil hayatu khairan wa amitni idza kanatil mamatu khairan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma ahyini, direkam, ditulis saja, bawa buku biar bisa latihan aja, nggak apa-apa. Yang penting bisa, biar ngerti. Begitu. Allahumma ahyini ma damatil hayatu khairan wa amitni idza kanat tilmafatu khairan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Kita bisa saja ngalamin sakit yang kita lelah, berobat sampai tanah habis, duit habis. Doa, ya Allah, hidupkan saya bila hidup lebih baik buat saya, matiin aja saya kalau mati itu lebih baik buat saya. Wahai Tuhan yang hidup, wahai Tuhan yang maha mengatur, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan. Begitu bahasa kampungnya. Kalau memang hidup saya ini masih bagus, banyak ibadah, terusin aja saya hidup ya Allah. Tapi kalau mati ini istirahat saya jadi dosa. Kalau kita dikasih sehat bakalan dosa mulu, matiin aja enggak apa. Begitu amal biar enggak banyak dosa. Begitu kalau kita sakit. Begitu. Ini bukan tugas amil ngaji-ngaji begini. Amil apa tugas kita ini? Hah? Tugas amil apa tugas kita nih? Hah? Amil udah datang belum nih? Ya belum. Kita ngalamin proses. Kalau nggak ngaji ribet. Begitu. Kalau kemudian dirasa kita udah parah, masuk ICU kita, maka kita doa. Bukan orang sekeliling, ini adab-adab orang yang sedang sakit. Diajari orang sekelilingnya entah. Kita nggak ngomongin orang, kita ngomongin diri kita. Kalau sakit kayak begitu tuh, ngikut Nabi. Kalau kita dirasa udah lelah banget, kayaknya masuk ICU nih, kata dokter, doa, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Begitu. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut
Begitu Nabi doanya. Kita kalau sakit begitu, kalau ada parah. Bukan orang lain, ayo baca, bukan. Entar orang sekeliling mah itu ada jalannya lagi. Kita nggak ngajarin orang sekeliling, ngajarin buat siapa? Buat siapa? Diri sendiri. Nggak ngomongin orang. Entar ngomongin orang. Ini ada adabnya lagi. Jangan puas anu minta gua bisikin. Bukan itu ajaran. Ini ajaran buat kita. Allahumma inni ala zamaratil maut. Nabi begitu jalan bakar pas parah sekali. Begitu, ya Allah tolongin aku menghadapi sakaratul maut ini. Begitu Nabi, apalagi kita. Begitu kita kudu baca. Begitu. Jadi inilah pentingnya kita ngaji. Jadi namanya adab-adab orang yang sakit. Orang yang sakit. Inilah adab-adabnya. Nanti ada adab-adab orang yang di sekeliling orang yang sakit lain lagi. Saya nggak mau campur-campur ngajinya biar ngerti satu-satu. Ini hal yang paling penting bagi kita kalau kita ngalamin sakit. Begitu. Kalau kita ngalamin sakit baca. Begitu. Agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesembuhan. Kita baca sholawat. Sholawatnya apa? Itu yang dibagi nggak apa-apa. Kalau kita sakit, para Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sholatan takunu likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa'an wa likulli saqamin shifa'an wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu juga sama buat kita kalau kita sakit, bacanya itu. Jadi biar enggak banyak buang duit ke sana kemari, rumah sakit, macet, ini itu. Baca sholawat yang udah dibagi. Semuanya ada sholawat-sholawatnya dari dulu. Begitu. Ada macam-macam, ada yang bunyinya tibil qulub, Allahumma sholli ala sayyidina tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada banyak. Ada Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Begitu tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi. Gitu. Ini banyak sholawat kalau kita sakit biar Allah kasih kesembuhan, kasih kesembuhan. Begitu kalau sakit. Jadi betapa baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita dengan banyak doa-doa. Supaya apa? Supaya Muslim itu dikasih kesembuhan kalau sakit. Kadang kita nggak kuat kalau sakit. Begitu kalau sakit, biar cepat dikasih sembuh. Banyak sholawatnya, banyak sholawat. Yang pendeknya ya sallallahu ala Muhammad. Kecil itu aja yang banyak. Bilang aja ya Rasulullah, tolong saya. Itu juga bisa. Singkatnya, banyak berzikir, baca Quran, banyak baca tasbih, banyak berdoa, banyak kita bersolawat. Kalau kita ngalamin sakit, itu begitu. Dan segini aja, jangan banyak-banyak. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa diperhatikan.
Silakan. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada, ini baca Fatihah, ada wakaf dari hamba Allah, pahalanya buat Haji Tongani bin Jaka, Haja Sena binti Saibah, Unas binti Biun, Jaka bin Jaid, Jamilul Lail bin Tongani. Ini dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Yasin bin Haji Soleh, Haji Asia binti Kembu, Saleh bin Nimun, Saina binti Salim, Rubi Martia binti Yasin, Ari Asma bin Yasin. Ini dari hamba Allah diniatkan untuk M. Muhammad Nasiri bin Rahmat, Sunandar bin Muhammad Nasiri, Ibu Kira binti Sofyan, Trisno bin Sofyan, Sofyan bin Adam. Ini dari hamba Allah, beliau niatkan buat Bapak Tasuri bin Adam, Ibu Sauna binti Adam, Tasria binti Adam, Kauna binti Adam, Ade Romika Nurlela bin Kaslim. Ini dari hamba Allah, beliau niatkan buat Hajjah Amni bin Sa'aba, Hajidullah bin Minin. Ini dari hamba Allah, beliau niatkan buat almarhumah Ibu Juju binti Onan, Bapak Hargawikina bin Hasan To'ir. Ini dari hamba Allah, beliau niatkan buat Haji Tongani bin Jaka, Raden Karyati bin Suripan, Unas binti Biun, Nasir bin Jaka. Kita baca Fatihah, moga wakaf-wakaf hamba-hamba Allah ini semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya, sehatkan dohir batinnya, diri keluarga dan anak-anaknya, almarhum semua yang beliau niatkan, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzahnya, Allah muliakan di alam barzahnya, Allah senangin di alam barzahnya. Amin. Al-Fatihah. Ini juga dari hamba Allah, haul atas nama Ibunda Sumiyati binti Kartowi Kromo, Ibu Suti binti Kromo Taruna. Mudah-mudahan nih almarhum semua yang di haul ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah muliakan di alam barzahnya, Allah senangin di alam barzahnya, Allah bahagiakan di alam barzahnya. Anak keturunannya nih yang berwakaf dalam rangka haul beliau-beliau, mudah-mudahan rezekinya makin luas, usahanya dilancarkan oleh Allah, dikabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Al-Fatihah. Ini juga dari hamba Allah, wakaf tanah 3 juta rupiah, pahalanya untuk almarhumah Ibu Tafsirah binti Ruba, Ibu Hunaini binti Idris, Bapak Mashuri bin Subah. Ini juga dari hamba Allah, diniatkan buat Rasulullah, guru-guru beliau, Ibu Nur Hayati binti Muhasan, Bapak M. Yusuf bin Haji Asir, Ayu Rusmayani binti M. Yusuf ini masih hidup. Ini kita baca Fatihah, mudah-mudahan wakaf-wakafnya semuanya
diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah sehatkan zahir batinnya, Allah berikan umurnya makin berkah, segala usaha dan ikhtiarnya berkah, anak keturunannya pada tinggi derajatnya, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Ini ada anaknya jamaah kita, Ibu Ustazah Mesar Bayoran, yang bernama Yayan Kusuma, sedang sakit di ICU. Gitu kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan yang segera, kesehatan yang sempurna, dan juga mudah-mudahan ibundanya diberikan kesabaran menerima musibah ini dari Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sababnya sakit ini Allah tinggikan lagi derajatnya. Al-Fatihah. Kemudian buat kita bersama, duduk-duduk kita di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah beri kita semuanya limpahan barokah, umur kita barokah, kesehatan kita barokah, rezeki kita makin barokah, ikhtiar usaha-usaha kita makin barokah. Allah beri kita semuanya, ibadah kita diterima meski banyak kekurangan di sana sini, dan Allah wafatkan kita sababnya duduk di majelis ilmu dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah.